Anies Baswedan pernah menjalankan program makan bergizi gratis pada saat menjabat gubernur DKI melalui program penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah. Program itu bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang sehat serta meningkatkan asupan nutrisi. Sasarannya peserta didik PAUD, SD dan SLB. Dikala itu nggak ada yang protes. Semua pada diam. Sementara Prabowo juga sama-sama memberikan makan bergizi gratis. Anehnya Anies dan pendukungnya memprotesnya. Bahkan MBG dibuat caci maki. Fitnah sana-sini. Membuat berisik setiap hari. Artinya ini bukan program makan bergizi gratisnya. Tetapi ini unsurnya sentimen pribadi dan kebencian. Hanya karena haus kekuasaan mereka menebarkan kegaduhan. Memalukan. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa program makan bergizi gratis sudah dimulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Saat itu, kata Hashim, Anies menang pilkada dengan modal dukungan dari Gerindra. Setelah menang, Hashim meminta kepada Anies untuk menjalankan program partai tersebut di Jakarta. Ia mengatakan sebanyak 800.000 anak sekolah di Jakarta dengan anggaran 80 triliun rupiah, APBD itu sebagian untuk makanan bergizi gratis. Pada waktu itu, kata Hashim, program tersebut bernama Revolusi Putih. Hal itu ia ungkap dalam respons masukan terkait penggunaan wadah yang ramah lingkungan dalam program MBG. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi, saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Okay. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Wong ngomong mintra-mintri saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Gak ngerti sama sekali. Pikir.